Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Muda Mutiara Fitri Dasman, Kors TPU 20 Bravo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan condition of flight atau kondisi penerbangan. Condition of flight. Condition of flight adalah keadaan saat pesawat terbang yang dipengaruhi oleh keseimbangan 4 gaya utama, yaitu lift, wake, thrust, and drag. Keseimbangan gaya tersebut menentukan apakah pesawat dapat naik, turun, dan terbang lurus. Yang pertama ada gaya lift atau gaya angkat. Lift adalah gaya yang dihasilkan oleh sayap untuk melawan berat pesawat. Cara kerjanya, sayap pesawat dirancang dengan bentuk melengkung khusus airfoil. Saat pesawat bergerak, udara mengalir lebih cepat di atas sayap daripada di bawah sayap. Perbedaan kecepatan ini menciptakan tekanan udara yang lebih rendah di atas sayap. Terdapat pada hukum Bernoulli dan mendorong pesawat naik. Fungsinya melawan gaya berat agar pesawat bisa terbang dan mempertahankan ketinggiannya. Yang kedua ada wake. Wake adalah gaya gravitasi yang menarik pesawat ke bawah. Berat berasal dari struktur pesawat, bahan bakar, penumpang, dan muatan. Faktor penentunya yaitu ditentukan oleh massa total pesawat, termasuk berat kosong pesawat, bahan bakar, pesawat, dan barang bawaan. Fungsinya, gaya ini konstan, menarik pesawat ke bawah dan harus diimbangi oleh gaya angkat, lift, agar pesawat tidak jatuh. Yang ketiga ada gaya dorong, thrust. Thrust adalah gaya yang dihasilkan mesin untuk menggerakkan pesawat ke depan. Pada gaya ini, cara kerjanya yaitu dihasilkan oleh sistem penggerak pesawat, yaitu mesin jet atau mesin baling-baling, propeller. Fungsinya melawan gaya hambat, drag, agar pesawat bisa bergerak maju dengan kecepatan yang dibutuhkan untuk menciptakan gaya angkat, lift. Yang terakhir ada drag, gaya hambat. Drag adalah gaya yang menghambat gerakan pesawat akibat gesekan dengan udara. Drag selalu bekerja berlawanan arah dengan thrust. Cara kerjanya terjadi karena ada hambatan udara saat badan pesawat menembus atmosfer. Bentuk pesawat yang aerodinamis dirancang sekecil mungkin untuk meminimalkan gaya ini. Fungsinya, gaya ini berlawanan arah dengan gaya dorong, thrust. Hubungan antara keempat gaya saat terbang. Agar pesawat bisa terbang dengan stabil, keempat gaya ini harus berada dalam kondisi seimbang. Terbang konstan. Yang pertama, lift sama dengan wake. Pesawat tidak naik dan tidak turun. Yang kedua ada thrust sama dengan drag. Pesawat bergerak maju dengan kecepatan tetap. Yang berikutnya, take off atau climb. Lift harus lebih besar daripada wake, dan thrust harus lebih besar daripada drag. Terus selanjutnya ada descent atau landing. Wake lebih besar daripada lift, dan drag digunakan untuk memperlambat kecepatan pesawat. Dari keempat gaya tersebut, contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, gaya dorong. Contohnya pada mesin mobil yang melaju kencang. Mobil bergerak maju dan otomatis membawa tangan Anda ikut maju menembus udara. Yang kedua, gaya hambat.
Contohnya, hembusan angin yang menabrak telapak tangan. Ketika tangan Anda merasakan seperti terdorong kuat ke arah belakang oleh angin, itu adalah gaya hambat. Yang ketiga ada gaya angkat. Contohnya, tangan Anda mendadak terbang ke atas sendiri. Seperti coba miringkan telapak tangan Anda sedikit mendongak ke atas, angin akan menabrak bagian bawah tangan dan membuat tangan Anda terangkat naik ke atas dengan itulah gaya angkat. Yang terakhir, gaya berat. Contohnya berat tangan Anda sendiri. Perbandingan keempat gaya tersebut akan berbeda pada setiap fase penerbangan, yaitu sebagai berikut. Take off. Take off adalah fase ketika pesawat mulai bergerak dari landasan ke udara. Yang kedua ada climb, menanjak. Climb adalah fase ketika pesawat naik menuju ketinggian jelajah setelah lepas landas. Yang ketiga ada descent. Descent adalah fase ketika pesawat mulai mengurangi ketinggian menuju bandara tujuan. Yang keempat ada landing atau pendaratan. Landing adalah fase terakhir penerbangan ketika pesawat menyentuh landasan dan berhenti. Yang kelima ada cruise atau level flight, terbang datar. Adalah fase penerbangan pada ketinggian jelajah dengan kecepatan relatif konstan. Selanjutnya ada finance ratio. Finance ratio adalah perbandingan antara panjang badan pesawat dengan diameter terbesarnya. Fungsinya yaitu mengurangi hambatan udara, drag, dan meningkatkan efisiensi aerodinamika. Semakin baik nilai ini, semakin kecil hambatan yang dialami oleh pesawat. Selanjutnya ada aspek rasio. Aspek rasio adalah perbandingan antara rentang sayap dengan luas sayap. Secara sederhana, aspek rasio mengukur perbandingan antara bentang sayap dari ujung kiri ke ujung kanan, dari lebar sayap dari sisi depan ke sisi belakang. Rumus sederhana menghitung aspek rasio. Untuk sayap berbentuk kotak sempurna, rumusnya sangat mudah. Aspek rasio sama dengan panjang sayap dibagi lebar sayap. Namun, karena kebanyakan sayap pesawat modern berbentuk miring atau melengkung, para ahli menggunakan rumus standar, yaitu aspek rasio sama dengan bentang sayap kuadrat dibagi luas total sayap. Dua jenis utama aspek rasio pada pesawat. Secara garis besar, desain sayap pesawat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan nilai rasio aspeknya. Yang pertama, rasio aspek tinggi. Bentuknya sayap sangat panjang, ramping, dan kurus. Karakteristik sangat efisien, hemat bahan bakar, dan menghasilkan gaya angkat yang besar, terutama pada kecepatan rendah atau sedang. Sayap jenis ini juga meminimalkan gaya hambat udara yang tercipta di ujung sayap. Contoh pesawatnya, pesawat komersialnya yaitu pada Boeing 787. Yang kedua ada rasio aspek rendah. Bentuknya sayap pendek, tebal, dan lebar ke belakang, sering kali berbentuk segitiga atau delta wing. Karakteristik sangat kuat secara struktural, mampu menahan tekanan ekstrim, dan membuat pesawat agar sangat lincah, bisa berbelok dan berputar dengan sangat cepat. Sayap ini dirancang untuk terbang dalam kecepatan sangat tinggi. Contoh pesawatnya yaitu pesawat tempur. Thrust-to-wake ratio. Thrust-to-wake ratio adalah perbandingan antara gaya dorong mesin dengan berat pesawat.
Perbandingan antara gaya dorong yang dihasilkan oleh mesin pesawat dengan berat total pesawat. Rasio ini menunjukkan kemampuan pesawat untuk bergerak maju, mempercepat, dan melakukan pendakian. Semakin besar nilainya, semakin besar pula kemampuan pesawat untuk mengatasi beratnya sendiri. Selanjutnya, pada contoh kehidupan sehari-hari yaitu ketika seseorang mendorong sebuah mobil. Jika gaya dorong mobilnya kecil, sedangkan mobilnya sangat berat, maka mobil akan bergerak lambat. Sedangkan jika gaya dorongnya besar, mobilnya kecil, maka yang terjadi adalah mobil akan bergerak lebih cepat. Pengaruh thrust to wake pada fase penerbangan. Yang pertama pada posisi take off. Saat lepas landas, thrust harus lebih besar daripada drag agar pesawat dapat mempercepat kecepatan sehingga mencapai take off speed. Yang kedua ada climb. Setelah take off, sebagian thrust digunakan untuk mengatasi drag, mengangkat pesawat ke ketinggian yang lebih tinggi. Selanjutnya ada cruise. Pada fase jelajah, thrust yang dibutuhkan relatif kecil karena mesin tidak bekerja pada daya maksimum sehingga konsumsi bahan bakar lebih efisien. Yang terakhir ada descent. Saat turun, kebutuhan thrust berkurang. Bahkan pada beberapa kondisi, pilot dapat menurunkan tenaga mesin karena gaya gravitasi membantu pesawat bergerak turun. Faktor yang mempengaruhi rasio ini adalah besarnya thrust mesin. Semakin besar tenaga mesin, semakin tinggi pula thrust to wake rasio ini. Berat pesawat. Selanjutnya ada wing loading. Wing loading adalah perbandingan antara berat pesawat dengan luas sayap. Wing loading terjadi oleh dua pengaruh. Yang pertama, pengaruh tinggi, kecepatan lebih tinggi, stall speed lebih besar. Dan yang kedua, wing loading rendah, yaitu mudah lepas landas. Yang kedua, stall speed lebih rendah, lebih baik daripada kecepatan rendah. Wing loading menunjukkan seberapa besar beban yang harus ditanggung oleh setiap satuan luas sayap untuk menghasilkan gaya angkat. Secara sederhana, wing loading menjelaskan berapa berat pesawat yang harus diangkat oleh sayap. Jika sebuah pesawat sangat berat tetapi memiliki sayap kecil, maka setiap bagian sayap harus bekerja lebih keras untuk menghasilkan lift. Pengaruh wing loading pada setiap fase penerbangan, yaitu pertama take off, wing loading rendah, lift lebih cepat terbentuk. Yang kedua, kecepatan pada take off, wing loading rendah, lift lebih cepat terbentuk. Yang kedua, kecepatan lepas landas lebih kecil. Yang ketiga, landasan yang dibutuhkan lebih pendek. Yang kedua, ada wing loading tinggi. Itu terbagi menjadi dua, membutuhkan kecepatan lebih tinggi dan membutuhkan runway yang lebih panjang. Yang kedua ada climb. Itu terbagi dua. Yang pertama, wing loading rendah menghasilkan climb yang lebih mudah. Performa lebih baik pada kecepatan rendah. Sedangkan yang tinggi memerlukan tenaga mesin yang besar. Yang ketiga ada cruise. Wing loading tinggi memberikan keuntungan yaitu hambatan relatif lebih kecil, kecepatan jelajah lebih tinggi, efisiensi pada penerbangan cepat lebih baik. Yang keempat, ada landing. Landing ini juga terbagi menjadi dua, yaitu wing loading rendah, kecepatan pendaratan rendah, dan lebih aman pada landasan pendek. Yang tinggi
pendaratannya lebih cepat, dan membutuhkan jarak pengereman lebih panjang. Hubungan wing loading dengan stall speed. Semakin tinggi wing loading, maka stall speed meningkat. Sebaliknya, wing loading rendah menghasilkan stall speed yang lebih rendah. Karena itu, pesawat dengan sayap besar cenderung lebih mudah dikendalikan pada kecepatan rendah. Center of gravity. Center of gravity adalah titik pusat berat pesawat. Fungsinya menjaga keseimbangan dan stabilitas pesawat. Titik tempat seluruh berat pesawat dianggap terkonsentrasi atau bekerja. Titik ini merupakan titik keseimbangan pesawat, sehingga jika pesawat ditopang tepat pada titik tersebut, pesawat akan berada dalam keseimbangan. Center of gravity ini sangat penting karena mempengaruhi kestabilan, kemampuan pengendalian, dan keselamatan penerbangan. Nah, analogi sederhananya sebagai berikut. Bayangkan jika sebuah penggaris diletakkan di atas jari Anda. Jika jari berada tepat di tengah titik berat penggaris akan seimbang. Jika jari terlalu ke depan atau ke belakang, penggaris tersebut akan terjatuh. Pesawat juga bekerja dengan prinsip yang sama. Muatan penumpang, bahan bakar, dan kargo harus diatur agar titik berat tetap berada pada posisi yang aman. Mengapa center of gravity ini sangat penting? Karena agar menentukan stabilitas pesawat, kemudahan pilot mengendalikan pesawat, kemampuan pesawat pada saat take off dan landing, keselamatan operasional penerbangan. Hubungan center of gravity dengan fase penerbangan. Yang pertama dengan take off. Posisi ini dapat membuat pilot lebih mudah mengangkat hidung pesawat sehingga pesawat dapat terbang atau dapat lepas landas dengan aman. Yang kedua ada climb. Posisi ini yang seimbang membantu pesawat mempertahankan sudut pendakian secara stabil. Yang ketiga ada cruise. Pada fase jelajah ini dapat menghasilkan stabilitas yang baik, konsumsi bahan bakar yang lebih efisien, dan pengendalian lebih nyaman. Yang keempat ada landing. Saat pendaratan, posisi ini yang benar membantu pilot melakukan flare dan touchdown dengan lebih halus. Faktor-faktor yang mempengaruhi center of gravity ini ada penumpang, kargo, bahan bakar, dan modifikasi pesawat. Berikutnya ada load factor. Load factor adalah faktor muatan, adalah metrik dalam industri penerbangan yang mengukur persentase kapasitas tempat duduk atau kursi yang terisi oleh penumpang. Angka ini dihitung dengan membagi jumlah penumpang yang membayar dengan total kursi yang tersedia. Rasio atau presentasi yang mengukur seberapa penuh kapasitas pesawat terisi oleh penumpang atau kargo dibandingkan dengan total kapasitas maksimum yang tersedia. Secara sederhana, faktor ini adalah ukuran seberapa besar gaya yang dirasakan pesawat dan penumpang selama manuver atau perubahan arah penerbangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi load factor adalah, yaitu yang pertama ada sudut belokan, yang kedua ada kecepatan pesawat, yang ketiga ada turbulensi udara, yang keempat ada
manuver mendadak, dan yang terakhir ada pulled up dan dive. Oleh karena itu, load factor merupakan salah satu parameter penting dalam keselamatan penerbangan dan menjadi bagian dari batas operasi pesawat atau flight envelope. Selanjutnya ada stall speed. Stall speed adalah kecepatan minimum yang harus dipertahankan agar sayap masih dapat menghasilkan lift yang cukup. Jika kecepatan turun di bawah stall speed, pesawat dapat mengalami stall, yaitu kehilangan gaya angkat. Faktor yang mempengaruhi stall speed yaitu ada 4. Yang pertama, berat pesawat, posisi flap, load factor, dan kerapatan udara. Berikutnya ada flight envelope. Flight envelope adalah batas operasi aman pesawat berdasarkan kecepatan, ketinggian, load factor, dan kekuatan struktur pesawat. Fungsinya yaitu menjaga keselamatan penerbang. Yang kedua, mencegah kerusakan struktur pesawat dan menghindari terjadi hal yang tidak diinginkan pada pesawat. Pada slide ini terdapat artikel dan jurnal referensi. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.